Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, pemirsa BMH TV yang saya banggakan. Beberapa kawan pernah bercerita kepada kami bahwasanya secara finansial dia relatif sudah mapan. Apatah lagi kemapanan hidup itu, kemapanan finansial itu diukur pada rumah yang dia miliki, harta yang dia simpan, kendaraan yang dibeli, ya, jabatan yang sudah digenggam. Namun kadang-kadang, kata mereka, apa yang dimiliki tidak berdampak lurus, tidak berdampak positif pada kehidupan dia atau kehidupan keluarganya. Seakan-akan, ya, dalam bahasa langsungnya, tidak memberi atau tidak memiliki berkah, ya, dari harta tersebut. Nah, pemirsa BMH TV yang saya banggakan, salah satu prinsip berkah dalam harta kita adalah harta itu harus dibagi, didistribusikan sebagaimana agama mendistribusikan harta tersebut. Kadang-kadang ketika kita memiliki harta, pendistribusian kita itu pada diri kita, pada istri, suami atau anak-anak atau orang tua kita, circle distribusi harta kadang-kadang hanya seperti itu. Padahal di dalam agama kita, circle pendistribusian harta itu ada pada 8 kelompok lainnya. Fakir, miskin, dan lain sebagainya. 8 asnaf yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam menghitung, mengurai distribusi harta ini tidak berdasarkan pada bagaimana kita menginginkan pendistribusiannya, tapi bagaimana agama ini menetapkan pendistribusian tersebut. Kepada siapa, dengan status apa, dengan judul apa, seperti itu kita membagi dan mendistribusikan harta kita. Nah, salah satu sumber harta kekayaan yang Allah berikan kepada kita adalah peternakan. Beberapa di antara kita, baik karena hobi ataupun karena melihat celah bisnis, kemudian memelihara beberapa binatang yang termasuk dalam binatang ternak. Apakah itu kambing, apakah itu domba, sapi, kerbau, dan lain-lain sebagainya. Nah, pemirsa BMH TV yang saya banggakan, secara khusus memelihara binatang ternak seperti kambing, ya, seperti domba, yang itu kadang-kadang diniatkan untuk bisnis. Semisal bisnis akikah. Ya. Apakah kambing, domba yang kita pelihara ini ketika dibisniskan pada atau diniatkan pemeliharanya untuk bisnis akikah, hitungan zakatnya sama dengan hitungan zakat peternakan seperti biasa, atau dia memiliki hitungan zakat tersendiri karena niat dalam memelihara kambing ataupun domba itu tidak sama dengan peternakan pada umumnya. Pemirsa BMH TV yang saya banggakan, secara umum peternakan, ya, memang ada namanya zakat peternakan. Dan itu memiliki hitung-hitungan zakat tersendiri. Kambing memiliki hitungan zakat tersendiri, sapi memiliki hitungan zakat tersendiri, dan lain sebagainya. Dan boleh jadi ketika orientasi pemeliharanya itu berbeda, misalnya kita memelihara kambing untuk bisnis akikah, boleh jadi penghitungan zakatnya juga akan berubah. Ya, dalam beberapa literasi, ya, disebutkan bahwasanya semisal kita memelihara kambing ataupun domba dan diniatkan untuk bisnis akikah, maka hitungan zakatnya itu berbeda dengan peternakan pada umumnya. Kalau kambing misalnya, ya, ketika kita ternak, ya, sebagaimana umumnya, maka zakatnya itu nisabnya itu adalah 40 ekor kambing. Lalu kemudian kita keluarkan 1 ekor zakatnya. Dalam beberapa referensi mengatakan bahwa ketika diniatkan untuk akikah contohnya, maka kita menghitungnya berdasarkan emas. Ya, yaitu binatang ternak atau misal kambing dan domba
kita nilai atau kita konversi pada nilai emas, ya, yaitu 85 gram 24 karat. Ya, maka ketika sudah senilai dengan 85 gram, ya, atau dikonversi pada zakat emas, ya, zakat harta, maka itu sudah bisa kita keluarkan atau sudah harus kita keluarkan zakatnya. Kenapa berbeda? Karena niatnya dalam memelihara binatang ini juga berbeda. Ya, maka hal ini harus dipahami oleh kita bahwa ketika orientasi dalam memelihara atau menyimpan aset, menyimpan kekayaan, semisal binatang ternak, maka hitungan zakatnya juga terdampak pada cara mengeluarkan zakat dari binatang ternak tersebut. Dan hal ini juga terjadi pada kekayaan-kekayaan lain, bukan cuma pada binatang ternak. Contoh pada aset properti yang kita miliki. Ketika kita menyimpan, memiliki aset properti tidak untuk bisnis, maka hitungan zakatnya itu berbeda. Sebagaimana kalau kita menyimpannya untuk kepentingan bisnis, jual beli contohnya. Dan juga aset-aset lainnya. Ya, pemirsa BMH TV yang saya banggakan, ya, pada intinya menyimpan atau memiliki aset harta dalam skala tertentu, bahwa kita juga harus mengiringnya dengan pemahaman zakat yang memadai. Ya, banyak di antara kita yang memiliki aset, ya, memiliki bisnis, namun tidak memahami apa yang menjadi kewajiban dari bisnis-bisnis yang dia jalankan tersebut. Dampaknya adalah banyak kewajiban zakatnya yang tidak tertunaikan secara proporsional. Baik karena kelebihan atau kurang dari apa yang harus dia keluarkan. Maka di bulan suci Ramadan ini kita sambut, kita jalani, ya, dengan komitmen bahwasanya harta yang kita miliki, bisnis yang kita jalankan, kekayaan yang kita miliki berjalan seiring dengan pemahaman zakat yang juga memadai agar kiranya cara mengeluarkannya bisa berjalan secara proporsional, tidak berlebih dan tidak dikurangi, agar supaya prinsip rahmat, prinsip rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu tetap terjaga seiring dengan pemahaman zakat, seiring dengan pemahaman sedekah yang proporsional, yang seimbang, yang mengiring dari kepemilikan harta-harta tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.